Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Gerak-gerak aja dulu. Salawatnya berhenti, duitnya jangan berhenti. Berikut ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Orang tua saya sudah meninggal dalam keadaan tak Islam. Saya beramal niatnya untuk beliau. Apakah amal itu sampai Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya Azar yang tak beriman itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu tak beriman, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Allah menegur Nabi Ibrahim karena mendoakan orang tua yang tak beriman. Jadi saudaraku yang mu'alaf, kalau ayahmu masih hidup, belikan dia pakaian paling bagus, berikan dia makanan paling enak. Jangan dia merasa kehilangan anak. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah bersyahadat sebelum mati. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka katakan, ya Allah, ini hamba Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Titik, tak lebih tak kurang. Ini hamba Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitulah yang diajarkan. Karena kalau sampai kita melampau batas itu, Nabi Ibrahim dilarang Allah mendoakan orang tuanya yang tak beriman. Ini hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa niat sholat sunat tak ada kata mustaqbilal qiblah, sedangkan sholat wajib ada mustaqbilal qiblah? Saya tak pakai mustaqbilal qiblah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Tak pakai mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah tak mustaqbilal qiblah boleh dibaca pada sholat wajib, boleh dibaca pada sholat sunat. Yang penting sholatnya menghadap qiblat. Jadi kalau ada orang usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, sah. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblah, sah. Usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini mustaqbilal qiblah, sah. Mustaqbilal qiblah meyakinkan diri bahwa aku menghadap kiblat.
diucapkannya makin kuat, tak diucapkannya sah. Salat tak pakai usolli sah, salat tak pakai niat tak sah. Memangnya usolli itu tidak niat? Usolli itu melafazkan niat. Niat itu letaknya dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara. Tapi kalau kita tidak lafazkan usolli, hati kita berkata-kata Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? 3 rakaat atau 4 rakaat? Jamaah takdim, jamaah takhir apa jamaah takdim? Qasar untuk menghilangkan was-was. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? 3 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Imam atau makmum? Makmuman. Menghadap kiblat atau menghadap mana? Mustaqbilal kiblat. Yang usolli bagus, yang tak usolli berniat dalam hati sah. Nah, jadi tentang masalah usolli tak usolli, jangan kelahi gara-gara usolli, karena sesama orang usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. 2. Apa makna manfaat orang menulis wafak nama-nama penghuni gua Al-Kahfi di rumahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang benar. Tidak cukup hanya takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, baca ujungnya wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang benar. Syekh Abdul Qadir Jilani orang benar, Bahauddin Naqsyabandi orang benar, Abul Hasan Asy-Syadzili orang benar, Ahmad At-Tijani orang benar, para habaib orang benar, orang Ashabul Kahfi orang benar. Siapa yang mengatakan Ashabul Kahfi itu orang benar? Baca dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah, kami tambah hidayah kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bolehkah memotong kuku selama dalam masa nifas, sementara kuku sudah mulai panjang dan masa nifas lama, lebih kurang 1 bulan? Nifas 40 hari. Kalau 40 hari tak berhenti juga, tambah 10 lagi. Malam mazhab Syafi'i nifas paling lama 60 hari. Lewat 60 hari tak berhenti, maka tetap sholat, tetap puasa, namanya istihadah. Saya ulang sekali lagi, nifas 40 hari tak berhenti, 60 hari. Lewat 60 hari tak berhenti, tetap sholat, tetap puasa, namanya istihadah. Syaratnya kalau dia berwudu setelah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berwudu, maaf cakap pakai pembalut, sholatlah. Jangan berwudu sebelum azan, karena menetes darahnya batal. Ini hukum tentang istihadah. Bagaimana dengan rambut dan kuku? Kalau dia keramas, rambutnya gugur, tak perlu rambut gugur itu dikumpulkannya, karena itu macam sampah saja. Tapi untuk memotong, tahan dulu, jangan potong rambut. Kalau rambut iyalah Pak Ustadz, tapi kalau kuku nih Pak Ustadz, kuku sudah mulai memanjang, al-khuruju minal khilafi aula. Sebagian mengatakan kalau dipotong, kukunya mesti disimpan, dibawanya waktu mandi besar. Sebagian mengatakan kalau sudah lebih dari batas wajar, maka dia sama dengan sampah yang mesti dibuang. Sebagian pendapat mengatakan maka kalau dia putus, bengkok, patah, tak perlu disimpan. 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau dipotong, disimpan, nanti dibawa mandi waktu mandi besar, habis itu dibuang, ditanam ke tanah atau dibuang ke tong sampah. Yang kedua, kalau dia lebih dari batas kewajaran,
dipotong karena dia sudah dianggap sebagai sampah berlebih. Yang ketiga, kalau dia putus atau dia bengkok atau dia patah, maka tidak disimpan, tidak dia bawa mandi. Waktu dia mandi nanti mandi nifas, sudah dianggap boleh dipakai. Pendapat mana yang mau diyakini dari ketiga pendapat tadi? Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Abdul Somad yang berbahagia, jarang-jarang orang membuat kalimat macam ini. Ini doa nih, amin. Apa hukumnya dalam pemilihan umum orang milih karena mendapatkan uang? Lama lagi 2024. Kenapa ditanya sekarang? Nanti 2024 akan ada pemilu serentak. Kalau para calonnya dari pusat sampai daerah menggunakan sistem uang, sepaket capres, calon DPR RI, DPR provinsi, apa mungkin pemilik modal kuasai negeri? Seperti jatuhnya tetangga kita, termasuk pencerahannya. Tolong Pak Ustadz, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kita maka bukan golongan kita. Baik karena sogok, maka ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul SAW melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok. Kalau ada orang ngasih 5.000 jangan terima, 50.000 jangan, 5 juta istikharah. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Oh, berarti Ustadz ini banyak juga dapat duit dari pilkada-pilkada ini. Dah, jangan kalian ambil duitnya. Jangan kasih makan anak ata duit subhat haram, rusak otaknya. Nasihatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khatiatin, penipu, buat dosa. Ubun-ubun, kenapa otaknya kotor? Karena darah dari jantung naik ke otak. Kenapa darahnya kotor? Karena nasi, dari sepiring nasi setetes darah dari duit haram. Jangan kasih anak bini duit haram subhat. Kalau dapat juga Pak Ustadz balikkan. Jangan beli suara kami dengan harga 50.000 ini, karena harga kami lebih mahal daripada ini. Tak bisa saya nolak Pak Ustadz, segan saya nolak. Ambil, serahkan ke pembangunan tahfiz Quran. Mudah-mudahan apa pula berkah. Mudah-mudahan selesai bangunannya, berkahnya tak tahu kita. Amal syariat hendak ke surga, amal hakikat mengenal diri kita. Janganlah bangga ilmu yang ada, barulah bertambah ilmu di dada. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, syariat. Hakikatnya tak putus mengingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir ismu zat Allah, 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 Allah. Ada zikir napas, tarik, hembus Allah, tarik Allah, hembus Allah, tarik Allah, hembus Allah. Kalau tak putus 24.000 sehari semalam. Tak asal lupa ingat balik, asal lupa ingat balik. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Tapi jangan dibalik. Kalau sudah berzikir tak sembahyang lagi. Tak betul. Kau tak sembahyang, kalian sembahyang cuma 5 menit. Aku sembahyangku sembahyang daim, tak putus. Sembahyang kalian di masjid itu sembahyang kulit-kulit aja tuh syariat tuh. Aku sudah sampai kepada hakikat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Khalifah-khalifah, mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kemarin saya ditanya, Ustaz, katanya orang tarekat Naqsabandiyah tak baca Quran. Kau dari mana dapat? Pergi kalian ke Kudus. Di Kudus ada namanya sekolah Yambu' Al-Quran, mata air Al-Quran, qiraat bersanad sampai ke Nabi. Nama syekhnya dulu Mbah Arwani, Kiai Haji Syekh Arwani. Syekh Arwani hafal Quran, punya pondok tahfiz Quran, dan dia mursyid tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke Turki, ada sekolah Sulaimaniyah. Sulaimaniyah ini sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika. Sampai bulan yang lalu saya meletakkan batu pertama Sulaimaniyah di Pematang Siantar.
hafal Quran, namanya Syekh Sulaiman Helmi Tunuhan dari Turki. Hafal Quran, ahli qiraat, mursyid tarekat Naqsabandiyah, salat berjamaah. Tapi di kampung kami ada orang tarekat tak salat dan tidak pula baca Quran, berarti dia bukan orang Naqsabandiyah. Orang mana? Orang kampung kau lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, ada tak riwayat menyatakan Fir'aun pernah pakai serban? Sekarang saya tunjukkan gambar Fir'aun ya. Kalian yang punya handphone bisa buka www.google.com. Tulis itu Fir'aun pakai huruf Arab, Fa, Ra, Ain, Waw, Nun. Yang belum bisa tulis Arab berarti handphonenya belum hijrah. Nampak gambar Fir'aun? Tuh gambar Fir'aun. Fir'aun tuh topinya. Tak ada Fir'aun pakai sorban. Tuh topi Fir'aun. Tuh aja Fir'aun mumi. Ada Fir'aun pakai sorban. Ada Fir'aun. Yang Fir'aun pakai sorban tuh Fir'aun yang udah dapat hidayah. Dah jelas. Terakhir, saking tak adanya lagi kertas. Oh ada lagi. Oke. Ustadz, saya hobi buka YouTube. Tulisan YouTube bukan YouTube. Tulisan YouTube YouTube. Anak geram dan marah Ustadz dibilang bohong, sesat oleh firqah itu. Apa perlu anak one by one? Tolong pencerahannya Ustadz. Kalau perbuatan antum dibid'ahkan orang, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Khuruj bid'ah, Talqin bid'ah, Tarikat bid'ah, Besuluk bid'ah, jangan lawan pakai dalil, karena masing-masing punya kitab. Kalau mau kuat suara, maka suara yang punya mikrofon lah yang paling kuat. Kalau mau kuat-kuatan di medsos, maka yang punya channel YouTube lah yang paling kuat. Lalu bagaimana sikap kami Pak Ustadz? Buat saja Maulid bid'ah, Maulid bid'ah, Maulid bid'ah. Buat maulid 1 hari 3 kali sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah. Khuruj bid'ah, Khuruj bid'ah, 3 hari bid'ah, 4 bulan bid'ah. Dua gendangnya. Kita capek, dia menang. Dia capek, kita menang. Jelas? Saya ingin bertanya Ustadz, kalau 2 orang tetangga dekat saling memusuhi, yang satu merasa tak pernah buat salah, maka tak perlu minta maaf, membiarkan berlarut-larut sebab yang satunya selalu menyebarkan aib. Bagaimana mendamaikan keduanya agar kembali rukun? Sebagai pihak lain, kalau sudah mengajak perbaikan sudah cukup, saya dilakukan. Saya difitnah orang. Saya tidak mau datang ke rumahnya. Karena kalau saya datang ke rumahnya nanti dikatakan saya melabrak, dan saya tidak juga mau dia panggil dia ke rumah saya. Nanti kalau saya panggil ke rumah saya berarti saya sok gila hormat, sok hebat. Jadi bagaimana? Cari mediator, orang penengah yang tidak berpihak ke dia, yang ke kita. Bisa ke tokoh masyarakat, bisa ke alim ulama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini kan tokoh yang dicari-cari di sini, di samping tokoh emas, tokoh bangunan. Ini orang ini memfitnah aku. Tolong hubungi dia. Aku siap. Aku ikut jadwal dia. Telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad mau ngajak tabayun. Bisa nggak? Nggak ada waktu, sibuk. Padahal kalau cerita sibuk, aku lah lebih sibuk lagi. Tak bisa sekali, 2 kali. Hubungi lagi. Bisa apa tidak? Bisa. Tanggal berapa? Tanggal sekian.
Jam berapa? Jam 8 pagi. Datang saya jam 8 pagi. Tidak bawa orang, tak bawa pengawal, sendiri datang. Gitu kalau kita mau berdamai. Ini bukan mau kelahi. Datang. Tunggu jam 8. Mana orangnya Pak? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad udah datang. Gak perlu jumpa sama Somad. Kalau udah 2 kali dia tidak juga berhenti, baru kita bertindak. Buat pernyataan, kalau kau tetap memfitnah aku juga lagi, ku BAP kau ke Polda. Maaf ada, tapi hukum juga ada. As-sinnu bis-sinni. Kalau dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau dicucuknya matamu, cucuk juga mata dia. An-nafsu bin-nafsi. Dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan, tapi kadang kalau kita maafkan dipijak orang kepala kita. Ada orang barat membuat percobaan. Satu orang artis mencoba untuk diam. Diam aja. Pertama orang memegang pipinya, membelai rambutnya. Lama-lama mulai orang mencubit, menarik rambut. Lama-lama ditolak orang. Artinya kalau kita diam, lama-lama kita dipijak orang. Maka dalam Islam ada akhlak, ada maaf, ada tabayun, tapi juga dalam Islam ada hukum, ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada hukum hudud, ada hukum takzir, ada hukum qisas. Belajar fikih. Nah, ini penting supaya kita tidak diinjak-injak orang kehormatan kita. Perbuatan yang paling baik adalah antuslihu bainal akhawain, mendamaikan dua orang saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, damaikanlah di antara saudaramu yang berkelahi. Itu tadi langkah-langkahnya yang seperti sudah saya sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz. Berarti berawan. Bagaimana hukumnya istri menggugat suami karena suami sudah beberapa kali selingkuh, sudah dimaafkan berulang kali, suami tak juga pernah menyesal dan tak pernah minta maaf, berarti ini layang-layang putus. Nasibnya macam Kinan. Perempuan kalau sampai dia minta cerai, begoncang tiang aras. Laki tadi baik, pergi ke masjid, pakai sorban, berjenggot, pakai jubah. Ceraikan aku bang, gaya kau jadul, nggak modis, ketinggalan zaman, begoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi mabuk, sakau, selingkuh, jelek, hitam, hidup pula lagi. Sudah dikasih nasihat tak juga berubah. Kalau diadukannya ke pengadilan, digugatnya, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Cepat-cepat lepaskan dari ikatan si Fir'aun satu ini. Tak ada gunanya. Hidup singkat, tapi prosesnya panjang. Jangan langsung begitu. Panggil dulu wali. Siapa wali ibu? Siapa wali kalian perempuan? Ayah atau abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kumpulkan wali ini, panggil dia. Setan, sini kau. Keponakan kami ini bukan jumpa kau di tong sampah. Kau kan dulu datang meminangnya kemari. Sekarang kau selingkuh, sekarang kau berzina. Enak aja kau, kehormatannya kau tinggalkan. Berhenti kau. Pilihannya dua, kau berhenti selingkuh, aku berhenti bernapas. Bukan ibu menasihati. Ini banyak sekarang perempuan tak mau melibatkan keluarga. Mentang-mentang udah ngaji, pulang dia dipanggilnya lakinya. Sini bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Gak bisa begitu. Ibu mesti libatkan orang lain, karena dia sudah menganggap ibu upil kecil, tak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah tak juga dapat jalan, mentok, damai tak juga bisa,
nasihat tak juga masuk, maka ingat, kalau kau mati lakimu tak ikut. Selamatkan akidahmu, selamatkan amalmu, selamatkan dirimu, karena hidup singkat. Untuk apa kau lama-lama sama hantu genderuwo sundel bolong nyiblorong? Mati menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi melalui proses yang panjang. Kaki saya sudah dipotong, amputasi bawah lutut. Apakah kaki yang dipotong harus dibasuh ketika berwudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum. Jadi kalau maaf cakap putusnya sampai di sini, nauzubillah, maka yang dibasuh hanya sampai ke sini. Tapi kalau putusnya di sini, maka tak perlu dibasuh ketiak. Bukan seukuran itu dibasuh kemana? Tidak. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai mata kaki. Maaf, putus di sini, siram nih sampai mata kaki. Putus ini tidak dibasuh sepanjang itu, karena tidak ada anggota yang mau disapu, itu tak ada. Yang diwajibkan untuk disiram, disapu, diusap itu tak ada, maka gugur kewajibannya. Sama macam syarat berdiri, sehat itu tak ada, maka boleh dia duduk. Syarat duduk itu tak ada, boleh dia berbaring. Berbaring miring itu tak ada, maka boleh dia telentang. Telentang itu tak ada, matanya tak berkedip. Hidup itu tak ada, tak wajib sholat sama sekali. Kalau tak ada dia, maka tak wajib. Tak mati dah. Apakah saya masih wajib puasa Ramadan? Maaf cakap, kaki putus, perut tak ada hubungan. Maaf. Jadi saudaraku yang kena amputasi, yang boleh tak puasa tuh, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tak sanggup puasa, tua renta 70 80 tak sanggup puasa. Asal jam 8 menggigil. Diabetes akut, gula darah akut, itu pun tak juga bisa puasa. Buah pinggang sudah dicabut, operasi, itu pun tak juga puasa. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Adapun yang tak terkait dengan penyakit berat, amputasi, maka tetap puasa. Selama sanggup puasa, maka tetap wajib puasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya ini seorang homo. Saya ingin sekali sembuh. Saya sholat zikir terus, tapi mengapa selalu apabila saya sendiri di waktu kosong, jiwa keinginan bangkit? Mohon Ustadz apabila ada amalan atau apapun ayat Al-Quran yang dapat. Yang pertama, batinnya diruqyah, karena ada dulu Ustadz di Pekanbaru meruqyah orang yang LGBT, akhirnya sehat. Rupanya dia diganggu setan homo. Rupanya jin itu ada juga, jin LGBT. Di Masjid Al-Falah, di Masjid Al-Falah ada tempat ruqyah. Di ruqyah keluar jinnya sehat. Lalu kemudian dia mesti berjamaah dan mengisi waktu, tak boleh kosong. Mesti berjamaah. Di masjid berjamaah, di kantor berjamaah dengan orang, maka dia mesti menikah supaya disembuhkan. Terus pengajian, terus disehatkan, mengubah pola hidup, tinggalkan pergaulan, grup-grup chat-chat kawan-kawan yang LGBT, yang homo-homo nih, dan ini menular. Homoseksual, lesbi, bisek, LGBT ini ternyata menular. Kenapa demikian? Itulah mengapa banyak artis-artis, fotomodel yang awalnya laki-laki lama-lama melambai. Perancang busana, koreografer, penari berubah orientasi seksualnya.
Negara yang tidak, masyarakatnya tak mau tahu, tak mengontrol, itu lebih banyak kecenderungan untuk jadi homo. Thailand, orang tak mau tahu, terserah kalau mau jadi apa. Ada pula Miss Lady Boy, mukanya lady, kakinya boy. Oleh sebab itu maka zikir, ikut berjamaah, ikut tarekat, terus berjamaah, menikah, maka insya Allah Allah berikan kesembuhan. Di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, yang belum berjodoh diberikan jodoh baik-baik, yang belum punya anak dikasih anak soleh solehah, dijadikan kita istiqomah iman dan Islam, hati kita condong beramal soleh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.